Buraidah ya diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah, ayahnya berkata, Abu Bakar dan Umar ya 17 tahun masih si itu yang nggak boleh dinikahi. Tapi kenapa dia sendiri menikahi anaknya Abu Bakar ketika berusia 6 tahun, Aisyah? Coba kamu jelasin itu logikanya gimana? Itu pemahaman orang Sunni, mungkin enggak pemahaman aku. Menikahi Loh, 6 tahun, Aisyah. Coba kamu jelasin itu logikanya gimana? Itu pemahaman orang Sunni, mungkin enggak pemahaman aku. Menikahi Loh, Aisyah di umur 9 itu enggak. Salah orang dong. Kender iki wong iki. Iya, salah orang Anda, Sofi. Ya sudah. Nanti buka ya surat At-Talaq ayat 4 versi Google boleh kok. Iya. Artinya, sorry aku pendapat dikit ya. Artinya teman-teman Sunni saya lihat ini justru blunder. Mereka artinya teman-teman Sunni saya lihat ini justru blunder. Mereka menuduh orang-orang Syiah itu merendahkan Aisyah. Ini mereka menuduh orang-orang Syiah itu merendahkan Aisyah. Ini buktinya jika memang hadisnya seperti itu, berarti orang-orang Syiah itu merendahkan Aisyah. Ini buktinya jika memang hadisnya seperti itu, berarti orang Syiah ini tidak seperti yang dituduhkan menjelek-jelekan siapa? Kajian. Orang Syiah ini tidak seperti yang dituduhkan menjelek-jelekan siapa? Kajian. Menjelekkan si Umar, Abu Bakar bapaknya Aisyah. Ini malah mereka bilang 16-18 tahun. Ada timun namanya. Mestinya yang bilang Aisyah 6 tahun ini mesti, kalau menurut logika saya mestinya yang ngomong adalah Syiah. Tapi ternyata Sunni yang bilang 6 tahun. Syiah malah bilang 16, 17 apa 18 tahun tadi. 16 diramal di lamar, antara 18-19 nikahnya di saat Nabi hijrah. Sorry lagi makan. Nah itu mestinya kan kalian yang jelekin si Aisyah, kan kalian yang selalu dituduh gitu kan. Ya. Dan suka 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Nah, ini sebenarnya problemnya ada di pernyataan yang tidak haid. Ini bisa dilihat nanti aja ya. Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu idah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan bagiannya kemudahan dalam urusannya. Nah, ini aku udah tanda-tandain ya. Jadi pendapat dari Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata, Abu Hashim menceritakan kepada kami, dia berkata, Isa menceritakan kepada kami, Al-Harits menceritakan kepadaku, dia berkata, Al-Hasan selanjutnya ya, terus ini tentang firman Allah, jika kamu ragu-ragu, ya. Dia berkata, artinya adalah kalau kalian tidak tahu tentang wanita yang tidak haid lagi atau menopause dan wanita yang belum haid atau masih kecil, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Ya, jadi ini boleh untuk menikahi atau nanti dalam arti bisa menceraikan juga anak kecil.
Itu ya. Kemudian disimpulin ada dari ya ini masalah ada head jadi kemudian Ibnu Abdil ini juga di sini mengatakan tidak ini tidak ini. Sedangkan bila haidnya hilang padahal dia masih muda maka harus ditunggu masanya sampai. Oh, ini salah tanda aku. Nih. Ini kita lihat dari Abu Quraib dan Abu Asyib. Di sini juga dikatakan masih kecil atau belum ini. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Artinya adalah masa iddah 3 bulan ini juga berlaku bagi wanita yang belum haid, yaitu yang masih kecil, jika diceraikan oleh suaminya. Jadi anak yang masih kecil pun boleh dinikahkan, boleh dinikahi bahkan diceraikan oleh suaminya. Nah, kemudian nanti ada aturan, ada pernyataan juga ketika masih kecil atau belum haid itu dia tidak dikasih ini ya, dikasih uang atau apa itu, dinafkahi. Jadi kalau masih di bawah umur dinikahi itu tidak perlu dinafkahi. Itu. Jadi bahkan nanti kalau kita merujuk dari fatwa itu bayi pun boleh dinikahi dengan dasar ini. Ya. Oh, iya, beneran. Aduh, Memang ngaco, udah ngaco. memang nggak ada batas. Memang nggak ada batas. Enggak gitu sih. Tapi enggak Nah, apa-apa nanti bebas aku lah. tunjukkan Nggak, terserah. dari ini tafsir nanti. Itu bebas Tafsir ya. dari Arab. Ini ya. Muhammad menceritakan kepada kami seterusnya ini maksudnya adalah yang sudah tidak haid masa iddahnya adalah 3 bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid yaitu anak kecil. Ya. Jadi anak kecil bisa dinikahi. Kemudian Bishan menceritakan kepada kami, dia berkata, anak kecil yang sudah haid apa yang tidak Iya, haid? udah belum yang poinnya, udah tidak belum haid. itu. Ini dia, yang belum haid ini anak kecil, yaitu anak kecil. Bro, Jadi yang mana ini yang benar? Hitungan anak kecil itu yang sudah haid atau yang belum? Masa yang belum haid bisa dinikahi kan? Ya, Nggak ada belum kayak gitu haid, kan? belum wanita yang belum haid yaitu anak kecil jika diceraikan oleh suaminya. Jadi kan udah dinikahi anak kecil itu. Kok beda ya dengan Dan punya nggak ada aku ya? batasnya. Iya. udah bisa direspon belum ini? Udah bisa direspon belum? Itu tafsir siapa? At-Tabari. Bro, ini At-Tabari. Iya, bentar ya, bentar. Ini juga ini anak kecil juga yang belum haid. Jadi banyak pendapat. Nah, ini sekarang aku tunjukkan dari ini. Dari tafsir Zubdatut Tafsir min Tafhil Qadar Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyikar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah ya. Jadi di sini juga dikatakan ya, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuanmu, mereka adalah perempuan-perempuan tua yang telah berhenti ya atau dari haid atau menopause. Nah ini, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, yaitu jika kalian ragu dan tidak mengetahui bagaimana menghitung masa iddahnya, maka masa iddah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid, yakni perempuan yang belum mencapai masa haid karena umurnya masih kecil. Jadi boleh dinikahkan walau umurnya masih kecil. Makanya itu sinkron dengan Aisyah. Itu sinkron dengan Aisyah, ini parah umur ini. 6 tahun. Bahkan bayi pun boleh dinikahi. Ya, masa iddah mereka adalah 3 bulan. Begitu, ya. Silakan. Bisa direspon belum ini? Gitu. Iya, silakan. Respon lah Ilham.
Woi. Mana sih suara gue nih? Tadi kan bilang fitnah, saya kan bilang lo itu nggak fitnah, bukan yang saya buktikan. Namanya asumsi, karena kan tidak ada keterangan kayak gitu sampai anak bayi gitu kan enggak. Itu fitnah jadinya. Oh ada di fatwa 41409. Ada Pakai fatwanya. fatwa. Fatwa kalau Ya, bertentangan dengan ayat bahkan Al-Quran ya ulama enggak lah, enggak itu bisa. membolehkan Suara gua dilakukan mufakatah. Kamu Buka tahu nggak buka mufakatah? buka fatwanya. Mufakatah itu Bro. meletakkan Buka fatwanya. penisnya di paha bayi itu dan Enggak, Ibu. menggesek-gesekkannya, itu Enggak mufakatah. ada, Bu. Enggak ada fatwa Loh kok kayak gitu. nggak ada? Buka Loh kok fatwanya. nggak ada? Ini, Lah, ini, wong ini. Iya, itu buka berarti fatwanya. kamu Buka nggak aja ngerti fatwanya. agamamu. Buka aja fatwanya. Ini. Loh kamu nggak ngerti agamamu sendiri. Itu fatwa Ngerti, sebenarnya makanya aku tahu. Nih, Tuh, baca fatwanya tuh. Boleh nih. menikahi bahkan berusia 1 hari. Saya bisa tunjukkan kata ulama-ulama kalian. Fatwa Yang ketik dianjurkan sendiri ya. dilakukan Bu mufakatah. Sofi Saya kasih tahu kamu ya. lebih lengkap sih datanya Ulama itu. Sunni Bro. menyetujui dilakukan mufakatah menikmati kenikmatan seksual dari bayi itu usia 3 bulan. Walaupun belum boleh dipenetrasi vaginanya. Tetapi boleh disodomi dan boleh dilakukan pelukan ataupun kenikmatan seksual. Kamu baca nih fatwanya, baca, buka matamu. Bisa bahasa Inggris? Tuh fatwanya Indonesia apa Inggris wih, kiamat. Ini Bisa aku bahasa terjemahkan ini. Oh, Cuma nggak- aku punyanya bahasa Inggris. Dan bahasa Arab Nggak tahu sih setnya. Kamu fatwa bisa bahasa buatan Arab nggak? mana Ini begitu. udah. Kamu bisa bahasa Arabnya enggak? Bisa, Ibu. Tapi Aman, kamu aman. bahasa Indonesia enggak usah sosokan Arab karena kita punya fatwanya dalam bahasa Arab. Bisa, Ibu, semuanya bisa. Aman. Baca. Berapa Enggak, usia aku. boleh dinikahi di situ? Ya, Fatwa aneh mah ini itu. ya. Fatwanya ini dari Fatwa anak Iya. belum tahu lagi fatwa menyusui dewasa. Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Ini gue di Yang mute apa bertanya, gimana sih? ya. Enggak ada ini. Apa sih Ilham nih? Ini gue di mute. Kemudian Saleh bin Fauzan. Al-Fauzan ini anggotanya. Kemudian ini ketuanya ya. Abdel Aziz bin Abdullah bin Muhammad Al-Syekh. Ini ketuanya. Nah ini fatwanya. Fatwa sanksi agama. Fatwa nomor 41409 tanggal Boleh ngerespon belum 7 sih? Mei 1421 Hijriah. Bentar bro. Tadi kan mau ditunjukin fatwanya. Ini 8 Agustus nih tahun 2000. Ini segala puji bagi Allah dan sholawat atas Nabi yang terakhir dari semua Nabi. Panitia tetap untuk penelitian ilmiah dan sanksi agama telah melihat permintaan Abu Abdullah Muhammad Al-Semri yang dikirim ke Panitia dan Sekretariat Jenderal Komite Cendekiawan Tinggi nomor 1809 tanggal 3 bulan 5 1421 Hijriah. Pemohon menanyakan hal-hal berikut. Akhir-akhir ini menyebar secara luas, terutama di pesta pernikahan, kebiasaan memukul anak kecil, anak laki-laki kecil. Bagaimana hukum Al-Quran tentang hal ini? Ini poin pertama, terutama bahwa utusan Allah atau Muhammad itu, semoga damai menyertainya dalam kurung, telah memahat Aisyah. Ini petting ya yang dimaksud. Semoga Tuhan meridhoi dia. Panitia telah mempelajari permintaan tersebut, telah memutuskan sebagai berikut. Bukan pedoman yang benar bagi umat Islam selama berabad-abad untuk menggunakan praktek-praktek yang melanggar hukum ini. Jadi hukum saat dibuatnya fatwa ini itu bertentangan dengan hukum yang ada saat itu. Tapi nanti ditegaskan di bawah. Yang diimpor ke negara kita melalui video tidak bermoral yang dikirim oleh orang-orang kafir dan musuh Islam. Kemudian di sini adapun paha utusan Allah atau paha dari Aisyah itu ya kepada tunangannya Aisyah, dia berusia 6 tahun. Ini menurut dia ya. Jadi menurut hasil dari ini umur 6 tahun dan dia tidak bisa melakukan hubungan seksual dengannya Muhammad karena usia yang masih muda. Oleh karena itu Muhammad biasa meletakkan itunya di antara pahanya dan menggosokkannya dengan lembut. Selain itu, utusan Allah atau Muhammad memiliki kontrol penuh atas
senjatanya bertentangan dengan orang-orang beriman. Oleh karena itu Kebayang nggak? Ini fatwa ini tidak diketik di boleh Google pun nggak ada loh mempraktek- fatwa ini. mempraktekkan Gimana caranya? Nggak ada loh nanti diketik aja di kalau Google pun. mau lebih lengkap di Zoom sama Bu Sofi. Aku Enggak, bisa ketik aja tunjukkan yang ini. ketik. Ya gimana? Di Google aja nggak Satu ada. fatwanya 41 Ya, 0 Fat- Nggak, 4 nggak, 9 ini ya. aku ketik aja di Bentar, Google. aku lupa tiba-tiba. Ketik aja di Google. Ada nggak fatwa itu? Ini 41409. Enggak, ketik sama komat di Google, Mat. Iya, Muncul cari nggak aja. fatwa itu? Muncul Udah kok. aku ketik. Aku muncul. Coba. 41409. Ini ya, aku lanjutin. Allah, Selain kawan itu, aku utusan hilang Allah semua. memiliki kontrol penuh atas lato-latonya, bertentangan dengan orang-orang beriman. Oleh karena itu, tidak boleh mempraktekkan Acin, bentar, Mat. Acin request naik, Acin request naik. Aduh. baik dalam pernikahan Lanjut, Mat. ataupun di rumah atau sekolah, karena bahaya yang besar, dan semoga Tuhan mengutuk orang-orang kafir yang membawa praktek ini ke negara kita, Arab di bawah. Jadi ini memang hukum ini sudah bertentangan dengan hukum yang ada sekarang, begitu. Gitu ya. Jadi tidak ada yang menentang Pertama, data ini itu di versi, tapi sudah bro. tidak boleh Itu versi dilakukan. ya. Iya, silakan kamu bantah fatwa ini. Kedua, hipotesis itu cara pembuktiannya bukan dengan hipotesis tapi dengan simulatif. Dia empiris gitu loh. Dia bertahan nggak? Kalau dia tidak bisa disimulasiin ke kehidupan, ya nggak usah dipakai gitu loh. Jadi bukan pada hipotesis lagi, tapi pada empiris. Jadi bukan pada teori itu bagus atau tidak, tapi teori itu bisa nggak disimulasikan ke dalam kehidupan gitu loh. Sumber Itu kan fatwa nggak dari mungkin murtadin.com. dipraktekin dalam kehidupan kita. Kalau sekarang sudah tidak boleh. Ya bahkan aturan menikah di Arab sekarang itu 17 tahun. Tapi dengan tanda kutip kalau ada yang mau dibawa itu juga boleh sebenarnya. Makanya tadi Quran surah 65 ayat 4 itu At-Talaq ayat 4 itu kan membolehkan menikahi anak-anak kecil. Gitu. Jadi kalau dari Al-Baqarah 106 Cara itu kan pembuktiannya itu bisa nggak dipraktekkan, disimulasikan dalam kehidupan kita? Bukan kalau sekarang dengan udah nggak boleh. bacaan-bacaan yang Menurut kau fatwa baca-baca ini, banyak-banyak menurut tadi. Ya, makanya menurut fatwa ini, praktek-praktek itu sudah melanggar hukum Ini saat kawan nih ini. pakai namanya. Itu udah melanggar hukum, tapi itu benar dilakukan. Mat, Jadi bisa- jangan terpaku pada hipotesis, tapi pada bertahan nggak dia secara empiris. Kau tadi buka-buka itu Iya. kan versi yang entah verifikasinya siapa. Maka Ya. pembuktiannya itu dipraktekkan Gini aja, nggak bro. dengan umat Kamu- Islam. kamu- Kalau tidak kamu dipraktekkan, dasar ya kamu berarti menolak tidak apa? ada. Asimo mau naik, Asimo. Duh, siapa yang mau bawa? Coba, jangan Enggak. hanya retorika, bro. Jadi cara Kalau pembuktiannya jangan dengan hipotesis, tapi dia dipraktekkan atau tidak, dia bertahan nggak secara empiris. Kalau nggak bertahan ya berarti itu nggak nggak bisa dijadikan acuan bahwa itu adalah hipotesis yang benar, gitu loh. Ya. Jadi jangan mengungkit-ungkit hal-hal seperti itu, sedangkan hal-hal besar yang sudah diatur dalam aturan Islam kau abaikan, padahal bukan itu yang dibicarakan. terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dibicarakan itu begini, bro. Memang betul Muhammad melakukan itu, atau petting ya bahasa ininya, melakukan petting kepada Aisyah, ya, menggosokkan lato-latonya ke paha dalam Aisyah. Itu bahkan ini ada video nih tentang yang dibahas oleh syekh-syekh nih. Ini pedofilia in Islam. Ini gara-gara membela hadis yang 69 itu. Jadinya ngeluarin fatwa yang kayak begini. 41409. Rusak.
Iya, nah, ini kan nggak bisa dinyetel. Kalau fatwa atau Kalau versi misalkan kita nggak misalkan pernah tahu loh bro, instrumen di kita balik itu ada kepentingan bisa apa, bongkar. Bahkan ada ini konstelasi ada apa. hadis-hadisnya loh. Ada hadisnya loh. Ada hadisnya. Iya, tapi umat Islam tuh kembalinya kepada Al-Quran. Kepada Iya, Al-Quran, Al-Quran kan bukan kepada versi-versi dari At-Talaq ayat tafsiran. 4. Karena banyak konstelasi yang kita nggak paham. Itu ada Kita nggak surah At-Talaq ayat 4 itu kan Quran. Bisa bantah nikahi anak kecil atau bayi. Ilegal dong. Masa legal? Legal. Kalau Ya. menurut tafsir tadi legal. Iya, Enggak, ilegal. bahasa Arab. Dilihat dialektikanya dong. Dialektikanya pada saat peristiwa terjadi itu waktunya kapan. Ruang waktu dan peristiwanya jangan dihilangkan dialektikanya. Jangan kau baca teks tapi kau nggak ngerti dialektikanya. Enggak. Tapi kan Terus menurut gini kamu loh, gimana? teks itu kan keluar karena ada dialeknya. Biar fokus, biar nggak melebar. Bentar ya buat Andre Nasution di bawah. Bentar buat Andre Nasution di bawah. Itu yang data yang dipakai di bawah. Itu yang data yang dipakai. Nah, gini bro. Bukan Kamu menafsirkan bantah tapi mentadaburi. At-Talaq ayat 4 itu berlaku untuk anak kecil yang tidak haid nggak? Talak itu. Menceraikan istri yang belum haid atau itu anak-anak, itu kamu sanggah nggak? Bisa nggak kamu sanggah? Kalau nggak bisa berarti itu menikahi anak kecil. Boleh di Islam. Itu aja sebenarnya poinnya. Enggak gitu, Mat. Jangan bawa Islam, Mat. Pemahaman dari teman-teman si A beda, Mat. Loh, si A emang pakai Qurannya beda. Enggak, si A menurut si A surat 654 boleh menceraikan anak yang belum haid karena dia masih sangat muda. Menurut pendapat si A bagaimana? Saya pengen tahu. Karena masih muda, apa tafsiran si A? Nanti aku upload, aku nggak bisa upload. Aku nggak bisa Semua layar. Ketahuan Enggak ketahuan Bu Sophie. Buka aja di Google. Gampang kok. Buka aja di Google. Saya mau tahu, surat 654 menyatakan boleh menceraikan anak yang belum mendapatkan menstruasi karena masih sangat muda. Sekarang bagaimana data si A mengenai hal ini? Surat Itu tafsiran Ibu. Itu tafsiran Ibu, bukan tafsiran dari ulama Islam. Itu baca aja surat 654. Oh, enggak, Bu. Beda, Bu. Tafsiran Ibu dengan tafsiran ulama Islam beda. Mohon maaf aja, Bu. Bagi mereka yang tidak lagi mendapatkan menstruasi karena menopause dan bagi mereka yang belum menstruasi karena masih sangat muda, sekarang bagaimana? Mat bisa bantu naikin teman aku nggak, Mat? Siapa? Yang mana? Dia ada tulisan Yahudi dia, tulisan Ibrani. Habib juga. Kamu. Wong itu ada di dalam Qur'anmu. Enggak, Bu. Enggak boleh, Ibu. Enggak boleh tafsirin soalnya. Perbedaan tafsir. Surah 654 itu enggak perlu ditafsir, sudah jelas. Ya, bagi mereka yang tidak lagi mendapatkan menstruasi dan bagi mereka yang belum mendapatkan menstruasi, masa idahnya 3 bulan. Jadi begini. Kok jadi anak bayi? Enggak salah. Ini kita ngobrol akademis ya, jangan serampangan. Jadi begini teman-teman, kalau kita bicara tentang Al-Quran, kita harus bertanya kepada Al-Quran. Siapa yang boleh mentakwil Al-Quran? Jadi jangan kita secara Silakan serampangan. aja bro, langsung aja. Di sini saya juga nggak serampangan kok. Saya ada dasarnya juga. Silakan. Gak boleh kamu pakai penafsiranmu sendiri.
Kamu harus Enggak. menggunakan tafsir seperti yang digunakan kita. Tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Qurtubi At-Tabari. Yang diakui tidak boleh. Kok kamu enak banget. Buka aja Google. Enggak Bukan. usah buka Karena Google. Ibu bukan muslim. Kamu Karena harus begini loh, Bu. menggunakan Bu, begini tafsir loh. yang diakui. Sebentar. Kami pun Harus tidak akan menggunakan menafsirkan ayat hadis yang ayat diakui. Injil serampangan. Bukan Kami tidak pemikiran lakukan itu kamu loh. sendiri. Bentar Islam itu dulu. bukan kamu atau saya. Islam itu sudah ada Makanya patokannya. dengerin dulu Bu Sofi, dengerin. Saya mau bilang bahwa kita tanya sama Al-Qur'an, siapa yang berhak menjelaskan Al-Qur'an? Kita tanya sama Al-Qur'an sekarang. Gitu loh, maksud saya. silakan Anda Ya sekarang jelaskan kamu aja, Bu. jelasin aja surah 65 ayat 4 Dalam itu penjelasannya apa? Di dalam surat Al-Imran ayat 7 itu dijelaskan bahwasanya yang berhak, yang mampu menguasai ilmu-ilmu di dalam Al-Quran itu terbatas Tapi orang-orangnya. Tidak Bro, semua nggak usah orang taksi ya, bisa Bro, di melakukan sini. itu. Nggak usah taksi ya. Kamu kasih data aja. Loh, itu bukan tafsiran, itu ayatnya Iya. begitu di Al-Quran. Kamu Ya, kan Bukan, dari silakan saya tadi enggak Anda tanya jawab. surah Al-Imran. dengerin dulu. Kita tanya surah Dengerin dulu. 65 ayat 4. Dengerin Boleh dulu. menceraikan anak yang belum menstruasi. Dia belum dapat Dengerin menstruasi. dulu. Kenapa? Usianya Dengerin masih dulu. kecil. Usianya masih kecil. Sekarang kita tanya, kenapa diperbolehkan menikahi anak kecil? Ada fatwanya. Saya tantang kamu. Fatwa Kementerian Saudi Arabia 41409 tadi orang-orangnya goblok, nggak tahu Quran. Dengerin dulu, saya ini mau ngasih tahu sama ibu bahwa Al-Quran menjelaskan tentang dirinya Saya sendiri. tanya sama kamu, apakah kamu pernah mengeluarkan fatwa seperti Kementerian Arab Saudi tadi? Ya nggak mungkin lah saya mengeluarkan Loh, fatwa, lah ya saya sudah. siapa? Apakah Sekarang. Loh, Makanya saya sekarang saya jelaskan tanya, sama yang ibu. bisa mengeluarkan fatwa itu siapa orang-orangnya? Nah, kita tanya sama Al-Quran. Di dalam Al-Imran itu dijelaskan siapa orang-orang yang bisa mentakwil Al-Quran, itu dijelaskan di dalam Al-Imran. Gitu loh. Jadi kalau misalkan tadi Ki Ahmad bawa data, saya mau tanya itu data dari kitab apa? Otoritatif atau At-Tabari. tidak? Loh, itu kitab At-Tabari. Quranmu surah 65 ayat 4. Astagfirullah. Ini orang sadung ya. Kamu baca nggak Al-Quran, surah 65 ayat 4? Sebentar, kamu Dengerin dulu. baca nggak surah 65 ayat 4? Ibu dengerin saya dulu. Tadi kan saya sudah bilang kalau berurusan dengan Al-Quran, Al-Quran sudah menjelaskan siapa Lah, orang yang sekarang memiliki saya tanya, kamu untuk ketika membaca menjelaskan surah Al-Quran. 65 ayat 4, ya, kamu ngerti artinya nggak surah 65 ayat 4? Tahu nggak kamu artinya? Ibu, Jangan Quran sudah iba-ibu. Surah Quran 65 sudah ayat 4 itu menjelaskan. boleh menikahi anak kecil dan boleh menceraikannya, masa idahnya sama 3 bulan. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana kamu membaca surah 65 ayat 4, pengertian kamu seperti apa? Saya tanya. Kalau kamu tidak menerima tafsir, saya bacain ya. Kalau kamu tidak menerima tafsir Ibn Abbas, Al-Jalalain, Al-Qurtubi yang kita bacakan tadi, saya mau tanya bagaimana kamu membaca surah 65 ayat 4? Yo, sabar kalau itu. Kalau tafsir ya sabar dulu. Jangan buru-buru ke tafsir dulu. Kita sepakati dulu siapa otoritas yang mampu dan bisa mentafsir Al-Quran. Kita Orang sepakat yang namanya dulu tafsir gitu. Al-Jalalain Ibn Abbas itu diakui, Al-Qurtubi itu bapaknya tafsir, At-Tabari itu bapaknya tafsir. Lah kok mbok lawan? Loh kok kamu sebentar lawan dulu. At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Jalalain Ibn Abbas? Lah kamu tuh siapa? Loh, sebentar dulu. Penulisan tafsir itu ditulis oleh orang suci atau bukan? Loh, Lah ya saya enggak peduli, mau orang suci, mau pesundal, mau orang setengah suci, mau orang yang pernah naik buruk ke langit ketujuh. Yang penting Nah, terus semua kenapa- tafsir itu kalau nggak peduli, diakui kenapa dijadikan Muslim argumen? Sunni. Saya kasih tahu kamu ya, semua yang kita bacakan tidak itu diakui, kenapa diakui dijadikan Kementerian argumen? Saudi Tunggal itu Arabia, terminologi Kementerian Injil loh, Bu. Yordania, Tunggal itu Kementerian terminologi Republik Injil loh. Indonesia. Saya kasih tahu kamu ya, kalau tidak buku itu sudah dibuang ke sampah. Kita tidak menggunakan data palsu. Yang kita pakai adalah kitab Sitah, ya, 9 kitab hadits yang diakui Sunni. Kamu mau apa sekarang? Hah? Salahnya kita nggak ngerti itu, Chan. Masalahnya, Chan.
Nah, Orang iya, Sunni Kak. sih yang Ini bro si A masalahnya ya. di situ sih. Iya, Begini, masalahnya di Ada sana. nggak tafsir si A? Silakan Begini. tunjukkan aja tafsir si A. Begini. Nggak apa-apa, yang Enggak, penting enggak, masalahnya selesai. Saya enggak berlaku tantang lagi. kamu Kasih. Enggak berlaku tunjukkan, lagi, Man. kamu tunjukkan Karena kan tafsir si A dari mengenai surat 65 ayat 4. enggak, Tunjukin aja enggak datanya. dari awalnya kan sudah beda, Man. Iya ya, nggak Masalah apa-apa. umurnya Nggak, masalah umur sudah beda. Kita nggak Nggak berkepentingan. apa-apa. Begini Tunjukkan saya ini tafsir cuma si A. ngingetin. Saya ini Literaturnya cuma dari ngingetin mana? sama Kiamat. Saya cuma ngingetin sama Kiamat. Loh, nggak usah Kalau baca mengingatkan. tafsir itu kitabnya itu dilengkapi. Kitab apa, halaman berapa, cetakan mana, Loh, supaya gimana sih bisa kamu saya ini saya udah validasi. tunjukkan loh. Oh iya, Mana? wis langsung saya Nggak ada. tunjukkan sekarang ya. Nih. Coba Sepertinya harus ditunjukkan. dibuktikan lagi ya. Jadi Tadi teman-teman udah ahli sunnah ditunjukkan. di bawah itu bisa ngecek bener nggak omongan Kiamat nggak bohong. Kalau saya kan nggak tunjukkan, berkepentingan bro. mau Kamu ini sama itu. yang baru datang kali. Nih, Coba apa? bahkan Itu kan saya terjemahan. sekarang lagi baca dari Qurtubi nih sekarang. Nih. Itu kan Ini juga wanita yang terjemahan. masih kecil. Kitab aslinya dong Kiamat. Loh, Kitab aslinya. kamu bisa bahasa Arab, Loh, saya bisa nggak Langsung. bisa saya punya. Walaupun saya nggak bisa saya punya. Nah, terus masalahnya apa kalau saya pakai kitab yang terjemahan? Emangnya kenapa? Nah, kalau terjemahan itu sudah tidak original. Oh, Tulisan ya wis, asli kamu di dalam debat bahasa sama orang Arab. Arab aja bro. Nggak usah kamu meribetkan Loh, hal yang bukan. seperti ini. Nah ini kan tafsir diterima dong. Orang ini punya tafsir At-Tabari kok. Loh, Ini kalau gimana? kamu pakai kitab asli itu mungkin kita bisa berdialog, tapi kalau pakai terjemahan saya kan nggak tahu kredibilitas si penerjemahnya kayak gimana. Loh, Kemarin kan kita ada masalah gini loh, Man. Waktu sama BAB, waktu yang dari PDF sama kitab yang dipegang sama apa kan beda. Itu yang jadi masalah dari kemarin. Beda, pasti beda. Iya, sama pasti kitab beda. asli itu. Ya ini dari At-Tabari ya. Kalau misalkan Enggak, kamu nggak itu sepakat, aslinya ini nggak gitu, bukan aslinya nggak kayak urusan gitu. saya, bukan urusan saya. Yang menerjemahkan Apalagi juga bukan itu saya. juga bukan urusan Yang menerjemahkan saya, adalah orang Islam. Bukan urusan Cuman saya. kalau Saya di sini hanya Cuman kalau menunjukkan. kamu ingin menghujat secara sempurna, pakai kitab enggak. aslinya. Enggak. Itu lebih Enggak, sempurna. saya nggak menghujat bro. Saya tunjukkan di sini nih. Wanita yang belum haid atau masih kecil ini. Masih kecil. Ya. Lalu ini tadi salah ini belum saya ini kan. Nih. Masih aja bahas Terus begitu. ada ini Abu Masih Qurab kecil dan langsung Abu diseret ke anak bayinya jadi masalah. Saya kecil, minta, langsung diseret ke anak bayi. Rumit juga saya jadi. minta kitab aslinya, sudah tua bro. atau tidak Kiamat. haid. Dan ini bro, bentar kamu nih kok motong terus? Orang saya tunjukkan data, kamu motong terus, kamu bawa apa ke sini? Itu di kitab aslinya nggak Bawa ada congor. Kiamat. Kalau bawa Kiamat. congor turun aja kamu daripada motong-motong nggak sopan. Kiamat. Itu di kitab aslinya nggak ada masalahnya itu. Makanya saya Apa tanya itu bukti? kitab Kan aslinya kalau apa. tidak ada, jangan cuma ngomong doang. Orang saya bawa Ya, data kok, kamu saya cuma nggak lagi. enak sekali Saya kamu itu cuma nggak ngomong lagi. doang. Dengerin dulu, saya itu nggak lagi di perpustakaan, cuman Ya saya udah, itu kamu tahu turun aja, bahwa bro, di turun kitab aja, asli nggak atau bari kredibel. teks itu Nggak tidak kredibel ada, kamu itu. gitu loh. Kamu Saya kasih kamu 1 bawa miliar. asumsi. Turun, Kalau kamu turun. bisa buktikan di At-Tabari nggak ada. Sekarang kamu Loh, bener. saya Turun. punya fatwa semua, saya punya kitab tafsir semua ada di laptop saya. Saya kasih kamu 1 miliar kalau itu nggak ada di tafsir. Terjemahan semua kan, nggak bukan dari kitab original kan? Loh, Pret, Turun yang ini. menerjemahkan siapa? Turun. Saya tanya. Repot ya, Nggak ditunjukkan bawa masih data, banyak nggak ngeles. pakai data. Mulut bohong terus kalian ya. Makanya jangan memperdebatkan substansi. Tapi substansi itu bisa nggak Kok substansi orang kita disimulasikan? bacain Itu data loh kok. esensinya. Makanya saya tanya sekarang kalau Ya untuk kalian memang apa dari si A, substansi kalau ya tidak kalian bisa bawa data aja. disimulasikan? Dari si A, Misalnya, surat 65 ayat 4 itu kalau Anda pembacaan kalian bagaimana? nanti dulu. Bawa data Misalnya jangan ini ada- bawa data. Data aja mana datanya? Tunjukin sama kita surat 65 ayat 4. Oke. Jadi esensi itu ya. Esensi itu bukan pada substansi, tapi pada simulasi. Bisa nggak dia disimulasikan dalam Apaan simulasi? kenyataan? Aduh, kamu tuh jangan esensi, substansi, simulasi. Misalnya gini loh, misalnya. Nah, saya kasih permisalan. Datanya Misalnya, mana?
Dalam Matius ya, misalnya datanya Matius nih, ini ayat yang populer ya, ayat yang populer. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat Ilham. kepadamu. Tunjukin data, Siapapun yang data menampar Ilham, pipi data. kananmu, berilah juga kepadanya Cepet deh pipi aku ngomong kirimu. sama lu. Seandainya itu kau lakukan dalam kehidupan, Aduh, bisa ngomong nggak apa sih gitu loh. kamu itu Nah, kalau kemana itu sih? tidak bisa, Kok berarti Banyak nggak ngomong, jelas? ya enggak. isinya Makanya bodong. dikasih contoh kamu nggak mau. Data, aku minta Dikasih data, contoh nggak mau. tunjukin Kamu mau pemahaman si A surah 65 ayat 4. Aduh, cerewet aja. Nggak usah banyak ngomong substansi, apa tadi, simulasi, bla bla bla, asisi, musisi. Aku nggak peduli sisi-sisi. Aku mau data, tunjukin surah 65 ayat 4, pembacaan kamu bagaimana. Tunjukin pakai data. Ini ya, ini aku lagi download tafsir si A. Nih saya lagi cari tafsir si A. Jadi ada tafsir Al-Askari, tafsir Hasan bin Ali. Ini ya. Ini coba saya carikan sesuai kemauan si A. Ya. Nanti kalau saya bisa buktikan di si A ternyata sama, ya udah, jangan dibantah. Terima aja. Memang itu kebenaran yang ditunjukkan enggak, harusnya atau kalau standar kalau Islam. kalau fatwanya itu yang tadi, yang fatwa yang Arab Saudi nggak dipakai dong sama ini, sama Syiah. Itu Iya, kan nggak orang apa-apa, Sunni. nggak apa-apa. Mau itu Fatwanya ditolak beda juga nggak dong. apa-apa. Karena setahu aku dari teman-teman Syiah belum ada fatwa yang seperti itu. Jadi jangan seperti itu tadi, minta kitab aslinya loh. Ngapain saya beli, nanti ujung-ujungnya sama aja kitab aslinya sama yang saya tunjukkan. Ya gimana, pandai-pandai aja kalau mau argumen itu. Masa nantang, mana kitab aslinya, mana yang bahasa Arab. Nanti sama orang Arab beneran nggak ngerti apa-apa. Repot ya sebenarnya teman-teman Coba Muslim Man, ini. ada kayaknya namanya Andre Nasution, kayaknya dia pintar. coba tanyakan kepada saya, satu objek yang punya nilai kebenaran hakikat atau mutlak dalam dunia ini, objek apa aja, coba. Nanti akan saya Kamu salahkan, udah coba. ngelambiar Semua loh. objek apapun. Udah ngelambiar kamu Coba ini. kasih saya satu objek yang punya nilai Udah, tidak bro. berubah. Kamu udah nggak jelas lama-lama. Kamu nggak bantah surah 65 ayat 4. Hanya menyudutkan terus Tapi dengan data, dengan ngomong fakta. apa kamu ini? Kamu- Udah. Confuse aku. Siapa papa jahat teman-teman Muslim yang ini kira-kira? Ada Andre. Coba ya, sambil aku cari kitab dari Syiah. Hasan bin Ali Al-Hadi. Andre Nasution. Dekas naik dia tuh. Coba naikin Man, Sunni itu. Andre Nasution. Oh, NST ya. Iya, Itu Sunni atau Syiah? Sunni kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, ini berapa menit silakan, ini? Di timer apa nggak ada timer? Soalnya biar nggak perlu. dipotong-potong kamu juga. langsung argumen aja, tapi kalau udah ngelambiar Bebas. pasti dipotong. Oke. Tapi kalau aku ngomong jangan dipotong ya. Nanti kalau Anda ngomong, Kalau saya nggak kamu potong. ngomong nggak jelas pasti dipotong. Pasti saya potong Oh kalau ngomongnya nggak iya, jelas. saya selalu debat itu dengan substansi. Saya orang yang sangat menghargai debat, sangat menghargai ajang diskusi. Jadi nggak mungkin melenceng ke sana kemari. Simpel Ya, aja. bagus. Jadi aku baca jenengan itu tipikal orang yang men-searching dari dulu itu temanya itu terus yang dicari. Jadi kalau searching di Google Muhammad nabi palsu, Muhammad pedofil, Muhammad suka anak kecil. Jadi yang kalau Google di mesin pencari ya begitu. Bro, Oke, kita kembali. Kamu tahu yang Jawab. dibahas nggak? Jawab Ini langsung. Gini. parah Nah, ini. udah gitu.
Nah, biasanya orang kalau debat yang langsung menimpali gitu itu benar berarti. Orang pembohong, pendusta kan gitu langsung menimpali begitu. Enggak, bro, enggak. Saya serius. Saya hampir Oke. tidak pernah searching Muhammad Nabi palsu dengan cara itu mencari data, enggak. Serius. Buka Ya. tadi YouTube-mu, kamu Enggak. tadi. Kamu buka YouTube-mu. Buka YouTube yang tadi aku ngeliatin dari awal. Buka YouTube-mu coba. Kita babat dulu. Iya, tadi jenengan kan Udah, buka kamu kamera jawab open aja cam. surah 65 ayat 4, bro, dan jangan Sahih Muslim. Bab perkawinan anak kecil. Betina, Kamu diam pernah dulu. baca Sahih Muslim nggak? Nggak boleh gitu ngomongnya. Nggak boleh gitu. Enggak, dia menghina Islam, dia menghina Nabi besar Muhammad. Kok menghina? Kamu pernah nggak baca gitu cara nggak bela surah agama. 65 ayat 4 kok menghina? Selalu aja Sekarang ngomongnya. saya tanya kamu jelaskan surah 65 namanya siapa tau ini? Oke. Oh, ini orang Batak. Gini, Iya, saya kasih Batak tanya Islam kamu ya, tapi. Andrian Nasution. Saya tanya sama kamu, jelaskan surah 65 ayat 4 dan kamu baca ini, ya. Oh, sudah Kutipan baca, Aisyah, riwayat saya. Aisyah di Sahih Muslim. Judul babnya adalah perkawinan anak kecil, fatwanya nomor 167825 dan 16. Udah tahu Fatwanya aku, udah tahu. 167825 fatwanya. Ku bahas ini. Kau Ya diem. sekarang saya mau kamu penjelasan surah 65 ayat 4. Kau diem. Loh, kamu Bisa kok diem nggak malu kalau cocokmu? agama pedofil? Loh, Kamu ini mau baca dulu kubahas. surah 65 Nah, ayat kan, 4 ketahuan boleh kan? menikahi anak yang belum Belangnya menstruasi. kan? Sekarang kamu jelaskan apa artinya? Ya, silakan. Batak. Ini ada yang komen Batak Dale. Justru Batak itu dari selatan. Fokus. Aksara itu dari selatan. Jawab. Fokus. Oke. Baca surah 65 ayat 4. Pakai bukti sekarang, pakai data. Ada. Itu Ada data. di dalam di dalam surat itu maknanya adalah masalah mengenai perceraian. Maksudnya apa? Orang nabi surat ini itu Nabi menceraikan anak kecil boleh atau menceraikan. Tidak tentang anak kecil, itu menopause. Silakan menopause masa idah. Jadi di dalam cari di Google. Ya, cari di saya bayar kamu terjemahannya. Kalau surah 65 Cari terjemahannya. Menikahi anak kecil. Siapkan dulu 1 miliarnya. Siapkan dulu 1 miliarnya. Siapkan dulu 1 miliarnya. Loh, kamu kesini, ya. Saya di California. Buka kamera aja. Kamu kesini. Buka kameranya aja. Saya siapkan kamu. Di mana di Los Angelesnya? Saya bayar kamu 1 miliar kalau surah 65 ayat 4 itu bukan menikahi anak kecil. Bukan, memang bukan. Aku punya banyak teman loh di US. $. Nggak usah gitu. Aku punya banyak teman loh di US. Aku punya banyak teman loh. Silakan datang ke sini. Saya dia di sana. Kalian habis, ya. Saya di Amerika. Saya turun di Amerika ke juga untuk mempromosikan pedofilia di dalam Islam. Surah 65 ayat 4. Nggak laku, Dek. Andre, enggak gitu caranya, Kalau Andre. kamu tidak laku, kalau perkataan saya tidak laku, maka saya tidak mungkin masuk di daftar baris krim. Saya kasih kamu tahu. Baris krim di mana? Di mana baris krimnya? Di mana? Kamu ya. Di mana baris krimnya? Di mana? Dek, di mana baris krimnya? Kamu buka di Al Hayat Indonesia judul videonya. Habis kau. Di mana baris krim kau di mana? Adrian Nasution. Saya kasih tahu kamu ya, kamu download video saya. Kamu diam dulu. Gak perlu. Kamu download kau video saya. Judulnya Muhammad Nabi Cabul lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Semua referensi kitab Islam yang ada di situ. Kamu lihat. Udah saya punya data. Ternyata dari lahir wis muslim, orang ngerti apa-apa, ora iso baca Arab. Berani nglawan Sofia Al-Hayat. Apa, Bu? Umur berapa? Nabi itu lahirnya? Lahirnya berapa, Bu? Buka Muhammad Nabi Cabul lahirnya 4 tahun setelah bapaknya mati. Semua referensi kitabnya ada di situ. Videonya mungkin 4 jam lebih, hampir 5 jam. Download video itu sebarkan ke seluruh Islam di Indonesia. Ayah Nabi Muhammad meninggal umur berapa, Bu? Kamu buka saja video saya. Kamu belum lihat video dan referensi saya, enggak usah ngomong.
Ya. Enggak, coba ketik Ibu. Tidak satupun ustadzmu berani melawan data yang kita tampilkan. Ya, saya Aku tantang. bisa, Bu. Videonya sudah dilawan Aku bisa. lebih 1000. Oke, saya kasih Aku kamu bisa, Zoom. Bu. Masuk ke Zoom sekarang. Enggak. Loh, Di sekarang sini kamu aja, kan Bu. berani nantang Ini kan data ada saya. ini kan ada Saya tantang sekarang enggak, kita gampang live di kok. YouTube dan di TikTok. Kita live di 2 media sosial. Kamu bisa lawan data saya. Masuk ke Zoom sekarang. Bisa. Kita data adu data. Bisa gampang kok, Bu. Nabi Iya, Muhammad sekarang, tahun berapa? Iya, sekarang, Nabi sekarang. Muhammad meninggal tahun berapa? Pakai Ini ketik aja data. di Google sekarang. Pakai Enggak, Bu. data. Pakai data. Oh. Jangan cuma ngomong. Kamu Enggak. berani nggak masuk ke Zoom sekarang? Enggak. Zoom-nya 526 426 5656. Saya tunggu kamu kalau kamu berani sekarang. Kita live di YouTube. Man, mau ketik, Man? Ketik, Man. Tahun berapa Nabi Muhammad lahir, tahun berapa bapaknya meninggal? Ketik, Man. Ya itu aja. Bu Sofi ada datanya lengkap tuh. Kan kau. Jelas kalau udah bilang gitu nggak ini, nggak main-main. Iya. Saya membuat Iya. video judulnya Muhammad Nabi Cabul lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Tidak ada yang bisa melawan datanya. Coba Ya. Ibu bilang sama aku, Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Sekarang Bapaknya masuk meninggal ke Zoom tahun kita. berapa? Kamu jangan pakai Enggak. Google. Kamu jangan pakai Google. Teman-teman Muslim Saya di bawah, pakai coba sirah ketik. Nabawiyah. Coba cari. Sebentar. Kamu jangan pakai Teman-teman Google. Muslim di bawah, Saya pakai sirah cari Nabawiyah. berapa tahun Nabi Saya meninggal, pakai kitab berapa tahun ayahnya kalian. meninggal. Loh sekarang kalau kamu berani, kamu masuk ke Zoom, kita data adu data, jangan cuma ngomong. Ya jangan cuma tanya Nabi Google, saya tantang kamu. Pakai data kitabmu sendiri dari sirah-sirah Nabawiyah dan dari kitab-kitab Islammu, dari tafsir, dari buku-buku Sirah Al-Halabiyah dan dari buku-buku Ta'al dan lain. Iya, aku nggak pegang data. Aku nggak punya Hadiahnya kitab. $100.000 loh. Boleh loh $100.000. sebenarnya. Kamu masuk ke Zoom sekarang kalau berani. Saya tunggu di Zoom. Ayo cepat. Dia gampang loh sebenarnya. Ngapain Sekarang aku nggak punya kita kitab. data. Aduh capek deh saya kalau kamu ngotot-ngototan pakai Nabi Google. Kamu data dari kitab Islammu, saya data dari kitab Islammu. Kita adu data, kita di Zoom live di YouTube. Ayo sekarang saya tunggu. Zoom-nya 526 426 5656. Ayo sekarang saya sudah masuk nih. Saya tunggu kamu di Zoom, kita live. Ayo adu data kamu, data saya. Benar nggak Muhammad lahirnya 4 tahun setelah bapaknya mati? Saya tunjukkan sama kamu kata ulamamu sendiri, kata fatwa bahwa kehamilan lebih dari 4 sampai 7 tahun karena Muhammad di dalam kandungan. Dad, kau punya 2 HP, Dad? Bisa apa layar, Dad? Apa? Mau buka data apa ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kita Masuk ke Zoom sekarang, saya tunggu kalau kamu bisa melakukan data saya. Papa Jahat, kita tandem untuk menyumpal pesundal si Sob Katul ini. Ayo, buka gitu, data. Enggak, Dad. Kau bisa ini. Yang pesundal itu si Aminah ya. Sudah, yang melahirkan anak nabimu, anak haram 4 tahun setelah bapaknya mati. Kamu kalau bisa lawan saya, masuk ke Zoom. Masuk ke Zoom, download video saya. Judulnya di Al Hayat Indonesia, channel YouTube-nya. Muhammad, kamu cari ya, judulnya Muhammad Nabi Cabul, lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Download videonya, lawan data saya kalau kalian bisa. Itu ya. Jadi kalau mau intelektual begitu aja. Langsung ke Zoom. Enggak pakai VPN. Jadi silakan dibela keimanannya. Karena kalau dari sirah itu langsung dibuatnya itu 2 tahun setelah 2 tahun kehamilan dari Aminah, kemudian bapaknya meninggal. Nah, tapi justru di kitab-kitab lain itu bisa terjawabkan dengan argumen yang lain. Saya kasih zoomnya ya kalian ya. Kita ada apologet berbahasa Arab. Alisa sudah berapa tahun ya nantang Zuma, nantang debat yang berani maju cuma si Ustadz Solikin doang dengan Hussein. Itu pun debatnya hancur lebur ya, dia nggak bisa membuktikan surah Al-Fatihah. Ya, kalian yang bisa bahasa Arab masuk ke Zoom. Saya kasih link Zoom-nya. Ya, langsung debat dalam bahasa Arab. Kita data pakai data, kitabnya berbahasa Arab. Iya. Ya, karena kan memang orang tua Nabi itu kan pagan ya. Jadi
ya tahulah tradisi Hmm, pernikahannya bagaimana. begitu dong, Mak. Kemarin kita kan udah ketemu, Man. Kemarin kan beda kan. Ada yang di bawah kan tidak ada. Itu Kematian link Zoom-nya Rasul udah aku kasih. Zoom ke kita 24 jam terbuka. Ya. Kalau kalian mau debat, kita harus atur dulu. Karena bumi itu bulat, bukan datar seperti kata Quranmu. Jadi waktumu dengan waktu kita enggak, berbeda. Bu. Di Kanada dengan Amerika, Enggak, Bu. East Coast dan West Coast-nya Bumi bulat, Bu. berbeda. Ya. Bulat bumi, Bu. Di pemahaman aku bulat, Bu. Oh, Bukan pemahaman datar. kamu bulat. Ya Allahmu nggak Datar. mengatakan begitu. Ya, bahkan fatwanya Enggak sih, Bu. keluar dari Ibnu Taimiyah. Barang siapa mengatakan bumi bulat, dia sudah Bukan, Bu. kafir. Selamat. Kamu sudah Bukan. kafir dari Islam. Bukan, Bu. Iya, enggak apa sih kalau yang gitu. Tapi enggak ada masalah. Cuma bumi aku bulat. Bukan ikut pemahaman Ibnu Taimiyah. Ibnu Loh, bukan Ibnu Taimiyah. Taimiyah pemahaman Quranmu. Quranmu mengatakan bumi Enggak. datar. Enggak, Bu. Allahmu Enggak. mengatakan bumi datar. Hadis nabimu mengatakan bumi datar. Bahkan Allahmu turun tiap 2/3 malam, ya. Iya, itu 1/3. pemahaman orang Sunni. Itu pemahaman orang Wahabi, orang Salafi gitu. Kok Wahabi, orang itu di Quran kok. Kamu ini Enggak, aneh ya. Orang Islam apa sih kamu kok enggak pakai Quran? Ya pakai Ini Al-Quran, Bu. ada Makanya tesis, buminya bulat. bro. Bapak Jat, ini Loh, ada tesis. di mana bumi bulat? Judulnya Bumi itu bumi datar. Bahkan Allahmu turun dalam tiap 1/3 perspektif malam. Al-Quran. Iya, enggak bisa dong, Man. Masa QS itu Al-Baqarah aku 22, Al-Jariyat 48, Iya, masa masa Taha 53 sama masa aku Al-Baqarah. disuruh terima data orang Sunni gimana? Loh, Orang itu Al-Quran Wahabi tuh loh. lagi. Tuh loh, Qurannya ayat-ayatnya tuh loh bumi datar. Iya, Baca. Loh, ini tesis Kamu ya. kok menolak Quranmu sendiri? Aneh nih Iya. orang. Kitabnya sendiri Tugas ditolak. akhir nih. Ya memang tidak. Tidak. Nih masih segar nih, 11 Juli 2022. Bulat. Ya beda lah. Quranmu nggak sejalan loh. Kamu menolak ayat firmanmu sendiri. Enggak. Loh, lah itu tadi ditunjukkan. Coba Itu pendapat kiamat tunjukin lagi. Pak Loma aku. Geblek ini Iya, orang. nih. Pak Loma aku. Geblek ini Iya, orang. nih. Al-Baqarah Geblek ini Iya, orang. nih.